Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang sehat ya. Sehingga hari ini kita bisa bertemu secara tatap maya melalui Zoom untuk mata kuliah akuntansi manajemen kelas D. Ya, nanti satu semester akan ketemu dengan saya dan sistem pembelajarannya sudah saya sampaikan di RPS. Semuanya saya kira sudah download RPS ya. Di sini di Sunan itu sudah saya cantumkan bukunya, RPS-nya, silabusnya. Nah, kalau di buku ajar kemarin yang saya taruh linknya itu belum ada ISBN-nya. Namun ini link buku ajar yang sudah ada ISBN-nya, bisa Anda download ulang. Itu materi yang terbaru ya. Tinggal diklik saja, kemudian di sini muncul akun ResearchGate saya. Nah, ini semua kumpulan buku penelitian saya masukkan di dalam ResearchGate ini. Nah, buku ini pengarangnya adalah saya sama Bu Weti ya. Satu buku ini pengarangnya 2 dan diterbitkan oleh Badan Penerbit UMK, ini ISBN-nya. Kemudian bagaimana cara untuk mendownload dari buku ini. Jadi tidak perlu Anda mencetak, bisa belajar melalui PDF-nya. Nih, akuntansi manajemen pengarangnya saya sama Bu Weti. Kemudian klik more di sini dan klik download. Ya. Oke, bisa di-save ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini covernya. Dan ini sudah ada ISBN-nya. Materinya sesuai dengan RPS. Ya, bab 1 isinya tentang mengenal akuntansi manajemen dan seterusnya. Oke, sambil kita lihat buku, kita juga harus lihat RPS-nya. Di sini sudah saya cantumkan RPS-nya. Dan Anda harus megang RPS ini karena di dalam RPS ini memuat tentang materinya apa, kemudian strategi pembelajarannya pakai sinkronus atau asinkronus sehingga Anda tidak ketinggalan info. Oke. Selama satu semester nanti ada 16 kali pertemuan, 14 kalinya itu materi, 2 kalinya adalah UTS dan UAS. Nah ini ya. Materi yang pertama tentang RPS dan silabus ini juga sudah kita lewati ya, tinggal ada download saja. Pertemuan yang kedua berarti minggu kemarin tentang karakteristik akuntansi manajemen, hari ini akan kita bahas. Ada tugas yang kemarin sudah Anda kerjakan ya, akan kita review bagaimana tugas yang kemarin. Hari ini sebenarnya kita belajar ini, konsep biaya dan perilaku biaya. Nah, yang perlu Anda ingat di sini adalah strategi pembelajarannya, apakah menggunakan asinkronus ataupun sinkronus. Walaupun di sini tidak ada sinkronus karena memang di pertemuan 1 tidak ada, jadi saya pindah di pertemuan ketiga ya. Nanti pertemuan ke-7 ada sinkronus melalui Zoom lagi. Kemudian setelah UTS, pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-15 sebelum UAS. Jadi nanti selalu akan saya infokan kapan akan ada sinkronus melalui Zoom. Linknya juga pasti akan saya share di dalam Sunan gitu. Nah, ini untuk RPS-nya. Kembali ke buku lagi ya. Nah, ini. Sudah saya sesuaikan antara RPS dengan bukunya. Kalau yang minggu kemarin Anda belajar tentang mengenal akuntansi manajemen, ya, dan ada tugas nanti akan kita bahas. Yang pertemuan ketiga nanti tentang hari ini ya, berarti konsep biaya dan perilaku biaya dan seterusnya sampai nanti di pertemuan ke
16 itu nanti ada 12 bab ya. Nanti ada beberapa, satu bab itu bisa untuk 2 pertemuan. Nanti kita lihat di RPS-nya saja gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Atau langsung ke materi saja? Kalau gitu saya kembali ke Sunan lagi tentang mengenal akuntansi manajemen. Di sini juga sudah ada video ya, video yang menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan akuntansi manajemen. Nah, ini Anda disuruh untuk menonton video tersebut, kemudian juga diminta untuk menceritakan kembali. Oh ya, di sini ada forum ya. Nah, forum itu bisa didiskusikan untuk teman-teman. Nah, ini ada penilaiannya ya. Setiap Anda yang berdiskusi, menjawab atau memberikan opini ataupun mendebat, nanti akan dapat poin gitu. Oke, ini namanya, ini NIM-nya ya. Oke, ini sudah ada. Namun saya tidak akan membahas satu persatu ya. Ini kan sudah lewat. Jadi saya mendiskusikan untuk yang videonya saja. Nah, ini. Jadi silakan Anda lihat kembali, kemudian nanti akan kita diskusikan, nanti yang akan bercerita atau yang mau menyampaikan pendapatnya bisa raise hand ya, sambil kita lihat videonya. Although financial accounting is perhaps the most important type of accounting, there are other types like management accounting that are as important. I'm Thomas Harwood and welcome to the Accounting Student, where we create free and short videos so that you can learn about accounting. Today's video is looking at what is management accounting. Management accounting is the process of preparing and providing up-to-date financial information to the managers of an entity. The information should assist and support managers in making usual everyday decisions as well as decisions for the short term. In contrast to financial accounting, there is no legal requirement for an entity to provide documents related to management accounting. Another key difference is that management accounting has no standards or formats that need to be followed. Management accounting is provided for the users inside of an entity. These include mainly management as well as owners and employees, and known in the previous video called Who are the users of accounting information as internal users. Management accounting can provide information that covers the entire entity or just a particular product or department known as a cost center. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. This is example time. This is where we put the theory into so-called real-life examples. This is to try and increase your understanding of the topic and theory. Cara's Cake Company provides a variety of cakes, cookies, and other delicious foods. The management accountants analysed all the financial information from the past 2 years of the cake department. They found that the ice fingers and jam donuts performed well, while on the other hand, the chocolate muffins were underperforming and causing the profits to decline. The managers of Cara's Cake Company will have to make a decision using the information provided to see whether they should keep selling all the products, stop production of certain products, or take other action such as increase or decrease the production costs or even the selling price. So, that was the explanation of management accounting. If you enjoyed it, press the like button. If you have a question you want answered, leave it in the comments below and we'll try our best to answer it. And if you're not already subscribed, make sure you click the red subscribe button to keep updated with the Accounting Student. Thanks for watching. We'll see you next time.
Oke, berarti sudah satu tayangan ya. Silahkan siapa yang mau raise hand bisa menceritakan kembali. Oke, Mbak Galuh, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Agesiawartieni, NIM 2020-12-107. Dari video tadi itu menjelaskan mengenai karakteristik dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri adalah proses mempersiapkan dan memberikan informasi keuangan terkini kepada para manajer suatu entitas. Informasi tersebut membantu dan mendukung manajer dalam membuat keputusan yang singkat. Nah, akuntansi manajemen sendiri itu berbeda dengan akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini memiliki persyaratan. Contohnya, dia memiliki persyaratan hukum untuk memberikan dokumen, sedangkan akuntansi manajemen ini tidak ada persyaratan hukum untuk memberikan dokumen. Lalu akuntansi manajemen juga tidak ada standar atau format yang harus diikuti. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan biasanya kan menggunakan format, menggunakan misalnya laporan keuangan, menggunakan format-format yang telah yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntansi manajemen ini contohnya dari contoh di video tadi ini seperti ini. Misalkan perusahaan A memproduksi kue dan ada 3 jenis kue misalkan. Ada ice finger dan selai donat, juga ada muffin. Misalkan ice finger dan selai donat ini sangat laku dan mengakibatkan keuntungan yang meningkat bagi perusahaan. Sehingga perusahaan mengalami kenaikan keuntungan. Sedangkan yang muffin, dia itu mengalami penurunan karena kurang diminati oleh masyarakat. Di sini, akuntansi manajemen ini harus menganalisis semua informasi keuangan ini. Nah, yang menganalisis tadi, yang menganalisis penjualan tadi itu akuntansi manajemennya, manajer akuntansi manajemen. Nah, itu harus membuat keputusan menggunakan informasi yang disediakan, apakah mereka harus tetap menjual muffin tadi, harus menjual tiga-tiganya, atau harus menghilangkan salah satu. Gitu. Terima kasih. Oke, cukup ya, sangat komplit dan lengkap sekali. Berarti setiap step-step dari video yang sudah ditampilkan itu sudah diterjemahkan ya. Oke, terima kasih Mbak Galuh, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Sekarang saya minta coba raise hand. Siapa yang mau raise hand? Kita akan mengulas kembali. Jadi setiap slide akan kita ulas, setiap slide akan kita ulas ya. Silakan selain Mbak Galuh, ada yang mau raise hand lagi? Jadi durasi 2,5 menit itu menceritakan bagaimana perjalanan seorang akuntan manajemen. Hanya salah satu contohnya saja. Masih banyak contoh yang lainnya. Karena akuntansi manajemen itu enggak sekedar kondisi seperti yang disampaikan oleh Mbak Galuh tadi. Nah, kalau yang sudah disampaikan Mbak Galuh tadi, salah satu dari pekerjaan manajer akuntansi atau accounting management atau akuntansi manajemen itu untuk mengambil sebuah keputusan di mana keputusan yang sangat segera atau keputusan taktis. Nanti ada yang disampaikan Mbak Galuh itu nanti masuk ke pertemuan kalau nggak salah ke-7 atau ke-6 gitu ya. Itu nanti ada kaitannya dengan keputusan taktis. Bagaimana seorang manajer dihadapkan untuk mengambil keputusan dengan tepat, cepat, ya, cepat dan tepat. Jadi ada juga manajer itu yang mengambil keputusannya itu lama. Nah, itu bukan seorang akuntan manajemen yang taktis. Karena dibutuhkan cepat dan tepat sesuai dengan sasaran, sesuai dengan yang diceritakan Mbak Galuh tadi. Ketika ada suatu kondisi, dia harus bisa menganalisis. Tadi ada yang jualan cake misalnya. Ada yang produksi donat, muffin.
Ternyata konsumennya itu beda-beda. Konsumennya itu menanggapinya dengan berbagai macam komen, sehingga seorang akuntan manajemen harus bisa membuat keputusan yang tepat gitu. Oke, bisa kita ulas lagi. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau raise hand enggak? Enggak ada yang mau raise hand? Kalau enggak ada, saya tunjuk loh. Ini saya masukkan ke dalam nilai keaktifan ya. Jadi ketika berpendapat pasti akan saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Oke, kalau tidak ada berarti saya boleh menunjuk ya. Misalnya Mbak Noviani. Nah, mungkin mukanya agak dinaikin Mbak, jangan separuh tok. Enggak kelihatan mukanya. Nah, Mbak Noviani ini, nah kayak gitu kan kelihatan mukanya. Sudah mengerjakan tugas kemarin ya, dan berarti Anda sudah bisa bercerita kalau gitu. Ini saya ulang lagi sepotong demi sepotong ya. There are other types like management accounting that are as important. I'm Thomas Howard and welcome to the Accounting Student, where we create free and short videos so that you can learn about accounting. Today's video is looking at what is management accounting. Management accounting is the process of... Oke, tadi Mbak Noviani ini, tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Galuh sih. Kata kuncinya yang ditebal-tebal saja Mbak, apa Mbak? Akuntansi manajemen itu untuk mempersiapkan dan memberikan informasi terkini kepada manajer suatu entitas. Gitu, Ya. Bu. Informasinya berupa apa Mbak? Informasinya berupa apa? Informasi tentang keuangan. Ya, up to date, ya kan? Berarti informasi laporan keuangan yang up to date. Nah, informasi laporan keuangan itu ada yang bersifat finansial dan non-finansial. Tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Galuh, nanti akan masuk mana yang finansial dan mana yang non-finansial. Ditujukannya ke siapa Mbak? To the Kepada manajer suatu entitas. ya, oke, lanjut ya. of preparing and providing up-to-date financial information to the managers of an entity. The information should assist and Oke, ini informasi tadi fungsinya untuk apa berarti Mbak? Informasi tersebut untuk membantu dan mendukung manajer dalam membuat keputusan sehari-hari yang biasa. Ini Mbak, kata kunci di bawah ini baca apa ini? Ya, serta keputusan untuk jangka pendek. Iya, short term decision. Tadi sudah dijelaskan ya, keputusannya itu jangka pendek yang harus cepat dan tepat waktu. Nah, kata kuncinya di situ. managers in making usual everyday decisions as well as decisions for the short term. In contrast to financial Ya, accounting, tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Galuh, manajemen akuntansi itu tidak butuh apa berarti Mbak? Tidak ada persyaratan hukum bagi suatu entitas untuk menyediakan dokumen yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Ya, jadi dia tidak punya standar khusus. Dia tidak punya, kalau di akuntansi keuangan kan jelas standarnya apa Mbak? Standar? Standar Ya, akuntansi. standarnya apa? Kalau bikin laporan keuangan Selanjutnya, pakai standar apa? Standar? standar atau form Iya, standar apa? yang Kan kalau di akuntansi manajemen tidak butuh standar ya. Tapi kalau di akuntansi keuangan itu punya standar. Namanya standar apa? S? standar akuntansi SAK, Ya, SAK. Apa SAK itu? standar akuntansi keuangan. Iya, ketika Anda membuat laporan laba rugi, membuat neraca, posisi keuangan, itu kan Anda berpedomannya kepada SAK. Namun ketika Anda membuat sebuah laporan tentang akuntansi manajemen, itu
nggak ada standar khusus. Jadi nggak perlu kita pegangan SAK. Dan dia juga no standard or format. Tidak ada format yang khusus. Kalau laporan laba rugi kan jelas. Formatnya ada pendapatan dikurangi biaya, ya kan? Sesuai, harus dengan SAK. Namun kalau di akuntansi keuangan tuh nggak butuh seperti itu. Gitu. There is no legal requirement for an entity to provide documents related to management accounting. Another key difference is that management accounting has no standards or formats that need to be followed. Management accounting is provided for the users inside of an entity. These include mainly management as well as owners and employees. And no. Oke, ini ada 3 hubungan ya. Ya, triangle. Tiga bagian yang mereka saling keterkaitan. Apa sih hubungan mereka ini? Anda mulai ceritanya dari mana dulu ini, Mbak? Dari perbedaan utama lainnya, yaitu bahwa akuntansi manajemen tidak memiliki standar atau format yang perlu diikuti. Lewat itu, Mbak. Lihat di slide. Nah, kalau tadi kan standar sudah lewat. Di slide ini kan ada 3. Saya bilang triangle karena ada 3 bagian yang saling keterkaitan. Anda mulai dari mana 3 dulu? bagian, Mbak. Ya, Dari manajemen, pemilik, dan karyawan. Manajemen ke karyawan? Manajemen ke pemilik dan karyawan. Manajemen, owner, baru karyawan ya? Iya. Ini sebenarnya kalau kita bikin garis itu bisa segitiga loh. Arahnya dari mana dulu? Manajemen ke owner? Hubungannya apa manajemen sama owner? Manajemen. Hubungannya apa? Manajemen ke owner apa owner ke manajemen? Manajemen ke owner. Kenapa manajemen ke owner? Dari situ akuntansi manajemen dapat memberikan informasi yang mencakup seluruh entitas. Terus? Atau hanya produk atau departemen tertentu yang dikenal sebagai pusat biaya. Ya, terus? Dan juga berfokus pada masa depan suatu entitas di mana akuntansi keuangan lebih memperhatikan masa lalu. Kamu baca ya, Mbak? Jadi, sebuah perusahaan itu berdiri karena ada siapa? Kok nge-lag sih? Gimana, Mbak? Perusahaan itu bisa berdiri karena ada jadi manajemen dulu atau owners dulu itu harus jelas. Yang bikin perusahaan atau yang mendirikan perusahaan itu siapa? Dimulai dari situ dulu. Dari mana, Mbak? Manajemen kah? Owner kah? Employee kah? Dari manajemen, Bu. Oh, yang mendirikan perusahaan itu manajemen ya? Dari owner. Nggak ada orang manajemen ya owner memang. Ya. Owner ini sebagai siapa berarti, Mbak? Owner itu sebagai yang mengatur jalannya manajemen pada perusahaan itu tersebut. Bukannya manajemen yang mengatur. Yang Owner itu artinya apa sih? pemilik. Iya. Yang punya saham kan? Kita bicaranya PT ya, sebuah perusahaan terbatas atau perseroan terbatas. Jadi kalau di PT itu kan ada yang namanya shareholders, pemilik saham atau pemegang saham. Inilah yang
pendidikan perusahaan. Nah, owners ini akan memberikan mandat kepada manajemen, kilo aku duit saem. Silahkan kamu operasionalkan perusahaanku supaya saya dapat untung yang tinggi. Kan dari owner melimpahkan tanggung jawabnya itu ke manajemen. Jadi jangan kebalik. Owners ke manajemen dulu. Jadi owners punya uang 2M, 3M, bikin pabrik, bikin perusahaan, kemudian dilimpahkan ke manajemen untuk apa? Dijalankan perusahaannya, operasionalnya dijalankan oleh manajemen. Manajemen dibantu oleh siapa? Dibantu oleh employee, dibantu oleh karyawan. Aduh, maaf, tadi keputus ya. Halo, masih nyambung nggak ini? Maaf ya, keputus ya. Jelas nggak ini suaranya? Jelas, Bu. Jadi sampai mana ya? Saya ulangi lagi ya. Jadi owners melimpahkan tanggung jawabnya kepada manajemen. Manajemen akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya ya untuk menjalankan operasional perusahaan, dan manajemen itu dibantu oleh employee, dibantu oleh karyawan untuk menjalankan usahanya. Nah, selama 1 tahun dia bekerja, otomatis kan dia harus bertanggung jawab. Employee ini akan menyiapkan sebuah informasi, dan informasi ini dibuat sebuah laporan yang nantinya akan disampaikan ke manajemen, ya. Kemudian akuntan manajemen yang sudah membuat laporan itu akan menyampaikan laporannya atau hasilnya kepada owners, gitu. Jadi suatu hubungan yang memang ini harus keterkaitan. Dan dimulainya dari owners. Kan nggak mungkin pabrik itu berdiri kalau nggak ada owners. Nggak mungkin tiba-tiba manajemen. Pasti ada ownersnya dulu, baru ada manajemen. Oke ya, cukup ya. Tadi Mbak Noviani bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Information as internal use covers the entire entity or just a particular product or department known as a cost center. Oke. Ada yang namanya cost center, pusat biaya. Kenapa sebuah perusahaan itu dikatakan sebagai cost center? Karena perusahaan itu pasti mengeluarkan yang namanya objek pengeluaran. Dia mengeluarkan biaya. Ya, nggak ada pabrik yang nggak mengeluarkan biaya. Pasti pabrik itu mengeluarkan biaya, sehingga dia dikatakan sebagai cost center. Nah. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. Ya, akuntansi manajemen itu mengenal dua periode ya. Ada future dan ada past. Kalau di akuntansi keuangan itu selalu bicaranya past. Dia bicaranya masa lalu terus. Mau bikin laporan laba rugi, mau bikin neraca, mau bikin arus kas, itu sudah terjadi. Tapi kalau di akuntansi manajemen, dia mengenal dua masa depan dan masa lalu. Contoh, Anda pernah sebelumnya ketemu dengan saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, SKB itu salah satu bagian dari akuntansi manajemen. Kenapa? Karena di SKB itu kan Anda diminta untuk menganalisis sebuah usaha, di mana usaha itu belum berjalan. Anda baru mau merencanakan sebuah usaha tersebut dan akan mengambil sebuah keputusan layak atau tidak sih usaha tersebut untuk dijalankan. Nah, itu namanya future. Karena kita bicara sekarang dan itu belum terjadi. Anda memprediksi, Anda menganggarkan. Nah, itu namanya future. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Galuh di awal tadi, ya, ketika menghadapi suatu kondisi sebuah pabrik Karakeks tadi, itu kan ada kondisi di mana mau dilanjutkan enggak usaha tersebut, mau dihentikan atau enggak usaha tersebut, itu kita bicaranya pas. Karena masa lalu. Kan yang namanya penjualan itu sudah terjadi. Dianalisis. Nah, itu masuknya ke pas.
Jadi akuntansi manajemen itu ada 2 horizon waktu, masa lalu dan masa depan. Tapi kalau akuntansi keuangan pasti bicaranya masa lalu terus. Gitu bedanya. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu mana yang future, mana yang past. Sesuai dengan di Akmen itu harus ada teori dan prakteknya. Dua-duanya harus nyambung. Nah, ini tadi yang diceritakan Mbak Galuh. Misalnya ini ada sebuah usaha atau toko Kara Cakes, jualan cakes ya. Dan ini ada diagram yang menunjukkan mungkin ini adalah tingkat penjualannya ya. Ada yang warna hijau, merah, biru. Nah, ini kan penjualannya nggak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita analisis kenapa penjualannya seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Galuh juga. Ada yang jempolnya ke atas, ada yang jempolnya ke bawah. Nah, kalau kita bisa menjempol ke atas, itu kita katakan sebagai sebuah informasi enggak? Hanya dengan menjempol saja, itu sudah menunjukkan sebuah informasi. Oh, rasanya enak. Oh, konsumennya banyak. Oh, harganya terjangkau. Itu sudah menunjukkan sebuah informasi. Di mana informasinya itu ada yang finansial dan non-finansial. Contoh Mbak Fitri Afilia Amanda, ya. Kira-kira jempol ke atas itu kira-kira donatnya rasanya bagaimana, Mbak? Enak, Bu. Nah, kalau rasa enak itu sebuah informasi enggak, Mbak? Ya. Yeah. Nah, berarti informasi yang finansial atau non-finansial? Non. Jadi seorang akuntan manajemen itu mengambil keputusan nggak sekedar karena angka, nggak sekedar karena oh regane murah berarti konsumennya nanti banyak, nggak sekedar itu. Tapi juga kita lihat kuantitasnya, kita lihat kualitasnya, kita lihat yang move-in Mbak Fitri, move-in kok dijempol ke bawah artinya apa? Nggak enak, Bu. Nggak enak itu suatu informasi nggak? Iya. Yeah. Iya kan? Tapi Anda harus tepat sasaran. Kita cek ya di sini. Kenapa move-in-nya itu nggak enak? Manajemennya ya, yang biru ini. Terus tanda tangkir. Iya ya caranya ya. Coba Mbak Fitri dianalisis iki piye maksudnya ini gambar ini. Itu dari yang donat esnya kan bagus. Bagus itu bagus kan, apanya loh? Bentuk enak kan banyak yang dia, Bu. Tapi ya, terus keputusannya diapain ini Mbak berarti? Biasanya memulai produk tertentu atau mengambil tindakan lain seperti menambah atau mengurangi biaya produksi. Iya, di-keep kan? Di-keep tuh artinya diapain berarti? Di-keep. Misalnya kalau Anda mau belanja di online kan gitu. Keep dulu ya, Kak, gitu. Apa artinya di-keep? Simpan. Ya, disimpan nanti busuk loh kalau roti jamur. Bukan disimpan tapi dilanjutkan. Jadi produksi roti ini tetap lanjut karena dianalisis bahwa konsumennya banyak, harganya murah, banyak yang suka, rasanya enak. Sehingga akuntan manajemennya mengambil keputusan untuk dilanjutkan. Saiki roti yang kedua, roti apa ini, Mbak? Donat. Donat. Kok diapain ini? Di stop. Loh, kok di stop? Kenapa? Bukannya tadi dijempol? Iya kan, jempol kan tadi donat? Iya. Yeah. Kok di stop? Kenapa? Bukannya enak itu harus diproduksi?
Jawabannya kan nggak ada di buku, Mbak. Kenapa? Berarti ini akuntan manajemennya berpikirnya lebih dalam lagi loh. Lah wong dijempol rasanya enak. Kenapa kok di stop? Rugi dong. Itu karena ya, Ya. karena tadi movie-nya itu kurang. Fungsi apanya? Yang movie tadi loh, Bu. Saya belum ke muffin, Mbak. Saya baru ke donat, Mbak. Kenapa donatnya di stop? Padahal mau dijempol loh. Kips yang benar siapa? Akuntan manajemen, manajer akuntansinya benar enggak sih ini bikin keputusannya? Enggak loh, berarti salah dong akuntan manajemennya membuat keputusan itu. Nah, di sini Anda itu sudah diajak untuk berpikir kritis ya. Ketika menghadapi kondisi seperti ini, harus cepat dan tepat. Nah, wong enak kok di stop, kenapa? Kemungkinan Karena kenapa? Karena tadi kan yang satu kan ada S-nya. Mungkin itu cuma donat saja. Terus kok di stop? Wong enak kok. Mungkin lebih banyak yang menyukai yang ada S. Orang itu beli karena apanya, Mbak? Karena rasanya, harganya, bentuknya. Karena rasanya, Bu. Rasanya. Nek rasanya enak, dibeli lagi enggak? Iya. Iya. Kok iki di stop? Nah, iki sing salah sapa? Akuntan manajemennya. Itulah cara berpikir kritisnya seorang akuntan manajemen. Dicari alasannya. Iki tak stop kenapa? Karena donat itu walaupun harganya, walaupun rasanya enak, tapi regane keduren. Konsumen nggak mau beli. Wes di stop wae. Bisa saja seperti itu. Atau begini, donat itu memang enak sih, cuman konsumen di daerah situ itu nggak suka sama donat. Sukanya yang roti sebelahnya. Nah, itu kan bisa aja di stop. Yang penting akuntan manajemen itu punya analisis yang kuat, nggak sekedar ketika dia menyetop ataupun melanjutkan asal. Dia harus punya analisis dulu. Nek movie-nya diapain? Diganti harganya. Oh, harganya diceng ya. Diganti. Lebih apa? Lebih murah, lebih mahal? Lebih murah. Lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah, Bu. Iya, kan tadi dijempol ya. Mungkin karena terlalu mahal, tidak sesuai antara rasa dengan harga. Nah, ini suatu apa ya? Contoh yang benar-benar real. Kondisi seperti ini yang harus dihadapi oleh akuntan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini baru satu contoh. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita bisa belajar materi tentang ABC. Activity based costing itu juga termasuk bagian dari akuntansi manajemen. Jadi activity based costing itu adalah pembiayaan yang tepat sesuai dengan produknya. Nah, jadi ini kita baru membuka mindset ya. Akuntansi manajemen itu seperti apa? Nggak sekedar angka, nggak sekedar penjualannya tinggi, terus dibuat sebuah keputusan, enggak. Ternyata faktor non finansial itu juga penting. Rasa, bentuk, nah itu juga termasuk faktor yang harus diperhatikan. Oke, saya kira itu adalah penjelasan dari akuntansi manajemen seperti apa ya. Hari ini saya mau membuka wacananya saja. Ya, nanti ketika sinkronos lagi, saya mau bahas materi yang selanjutnya. Ketika akuntansi manajemen ini Anda tahu secara garis besarnya, nah nanti setiap materi itu akan terlihat. Oh, ini masuk future, ini masuk ke past, gitu. Nanti akan kelihatan. Gitu. Oke, cukup Mbak Fitri bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Baik, ini saya stop. Ya, hari ini saya masuk ke gambaran umum akuntansi manajemen dulu ya. Untuk materi hari ini bisa Anda pelajari sendiri di
Sunan itu sudah ada video-video dari saya. Saya kira kalau Anda lihat video saya, mungkin Anda sudah paham dengan materinya karena saya tunjukkan step by step-nya di situ. Oke ya, saya share untuk yang tugas hari ini. Ini kelas D ya. Ini juga tugasnya saya edit ya, bukan ini. Jadi di sini Anda diminta untuk menceritakan kembali video yang sudah saya cantumkan, tapi videonya bukan itu, ya. Videonya yang ini. Nanti saya ganti linknya. Jadi simak dulu videonya, Anda lihat dulu videonya, kemudian Anda harus bisa mengelompokkan. Jadi saya bercerita di sini. Kalau mau lihat ini ya, materi-materi dari saya ada YouTube-nya, bisa Anda subscribe ya. Ini MKI. Oke. Oh, ini yang perilaku biaya ya. Ada. Ini pokoknya ini. Video ini ya. Ini saya menceritakan sebuah usaha, di mana di dalam sebuah usaha itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini. Oke ya, ini tonton dulu videonya, kemudian saya edit dulu. Anda diminta untuk mengelompokkan, ini kan maksudnya ke perilaku biaya ya. Oke. Ini bersama. Nah ini. Jadi tugas itu Anda diminta untuk mengelompokkan biaya-biaya yang sudah saya ceritakan di video tersebut, diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya. Kalau berdasarkan ketelusuran, itu biaya yang dibagi dua, langsung dan tidak langsung, Anda masukkan di sini. Contoh misalnya, kalau mau bikin donat, itu kan butuh tepung, butuh telur, dan macam-macam ya. Tepung, telur itu masuk ke biaya apa? Atau gini, biaya langsung titik 2, isinya apa? Biaya tidak langsungnya apa? Berdasarkan video yang sudah Anda tonton. Gitu. Berdasarkan perilakunya, contohnya kalau mau bikin donat, biaya variabelnya adalah telur, tepung, minyak. Nah, itu masuknya ke biaya variabel. Dan seterusnya sampai klasifikasi berdasarkan elemen biaya produksi. Tugas Anda hanya ini saja. A, B, C, D. Berdasarkan video yang sudah Anda tonton. Jadi, linknya sudah saya ganti. Ini saya bercerita sebuah pabrik, di mana pabrik itu membutuhkan biaya-biaya, dan biaya-biaya itu harus Anda analisis. Ya, dia masuk kategori yang mana? Kalau berdasarkan fungsinya, ya, biaya produksinya terdiri dari apa saja? Biaya pemasarannya seperti apa saja? Nah, pengertiannya di bawah ini ada, bisa Anda baca. Ya, kalau yang berdasarkan fungsinya itu seperti apa saja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk tugas yang minggu ini. Sebelum saya tutup.
Ini ya, tugas yang ini, perilaku biaya. Oke, gimana? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya hari ini ya? Oke, kalau cukup ya sudah. Waktunya juga sudah hampir 1 jam. Silakan Anda bisa mengerjakan tugas mulai dari sekarang, bisa diupload. Di situ sudah ada deadline-nya. Jadi deadline-nya hari apa ya? Ini hari Jumat. Berarti hari Kamis malam itu deadline-nya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu ya. Jangan sampai Anda lupa untuk mengupload tugas tersebut gitu. Oke, saya kira itu dari saya. Selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan. Sampai jumpa di sinkronis yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, saya live ya.